Pukul 8 pagi, kami tiba di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terletak di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Badan Bahasa memiliki peran strategis dalam pengembangan, pembinaan, serta pelindungan bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah. Selain menjadi pusat kajian kebahasaan, lembaga ini juga bertanggung jawab menyusun pedoman berbahasa Indonesia yang baku dan mengembangkan berbagai program literasi nasional. Dalam kunjungan ini, kami mendapatkan materi mengenai program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang bertujuan memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke dunia internasional. Kegiatan ini memperluas pandangan kami tentang peran strategis bahasa dalam membangun jati diri bangsa serta memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Selanjutnya, aku dan teman-teman dari kampus tercinta kami yaitu Universitas Galuh Ciamis sudah menyelesaikan kunjungan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat menjadi BRIN. Kunjungan ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juli tahun 2025 pada pukul 12.30 sampai dengan 13.30. Jujur, ini pengalaman yang sangat menyenangkan banget bagi kami. Karena apa? Karena selama di BRIN kami diberi kesempatan untuk berkeliling dan melihat beberapa ruangan yang sangat luar biasa, di antaranya laboratorium terpadu dan juga ada perpustakaan digital. Ini adalah ruangan favoritku. Oh ya, ruangan ini bukan hanya sekedar tumpukan buku, tapi ruangan dengan penuh banget jurnal ilmiah dari seluruh dunia. Dan kunjungan ini bukan cuma sekedar jalan-jalan, tetapi juga memberikan banyak ilmu baru. Hal penting yang dapat didapatkan kami adalah belajar tentang tahapan-tahapan dalam sebuah proyek riset. Pokoknya seru deh! Kunjungan kegiatan kerja lapangan hari ini mengunjungi TV nasional Metro TV. Kami tiba di gedung Metro TV pukul 10 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di Jalan Pilar Masraya, Kedoya, Jakarta Barat. Metro TV adalah stasiun televisi berita 24 jam pertama di Indonesia, berdiri sejak November tahun 2000. Logo Metro TV adalah burung elang melambangkan wawasan yang luas dan bermata tajam. Metro TV memiliki dua konten unggulan, yaitu news dan non-news. Gedung Metro TV memiliki beberapa ruangan seperti ruang redaksi, ruang editor, dan studio siaran langsung. Kunjungan ini memberikan kami pengalaman langsung mengenai dunia jurnalistik dan penyiaran. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara bahasa Indonesia. Berikut adalah tugas dan fungsinya. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, mengadakan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kelima, mengembangkan dan mengelola sumber daya bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya, struktur organisasi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan badan. BPPB memiliki beberapa unit kerja: Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan yang terakhir, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra. Kegiatannya yaitu melakukan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pengembangan kebijakan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, pengelolaan sumber daya bahasa dan sastra Indonesia. Yang kelima, kerjasama dengan lembaga lain dalam bidang bahasa dan sastra. Sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan nasional dan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN
memiliki layanan-layanan yang dapat diakses oleh para sivitasnya, masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, pejabat, UMKM, industri, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Dalam program roadshow ke sekolah dan universitas dengan membawa mini laboratorium atau riset mobile sehingga siswa dan mahasiswa bisa langsung mencoba teknologi dan riset terbaru BRIN. Dalam program Laboratorium Produk Desa, yaitu kolaborasi riset antara BRIN dan UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas produk berbasis riset. Apa sih Laboratorium Produk Desa itu? Ini merupakan program yang mana BRIN bekerja sama langsung dengan UMKM lokal, khususnya di desa ataupun kota kecil untuk melakukan riset dan pengembangan produk yang memiliki tujuan untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas, keamanan, umur simpan, atau nilai jual produknya. Manfaat yang bisa didapatkan dari program tersebut adalah UMKM semakin profesional, produknya diuji kualitasnya secara ilmiah dan fermentasinya terjamin aman. Metro TV televisi berita pertama di Indonesia yang tayang 24 jam mengudara pada tanggal 25 November tahun 2000, didirikan oleh Surya Paloh. Logo Metro TV merupakan arti simbol kewibawaan, kemandirian, keluasan penjelajahan dan wawasan, simbol kejelian, awas, tangkas namun penuh keagunan, gerak hidupnya anggun, wawasan luas, penglihatan tajam. Metro TV ikut turut mencerdaskan bangsa, menguasai 3 bahasa dalam penyampaian berita. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Mandarin. 70% news dan 30% non-news. Perbedaan dengan TV yang lain, Metro TV targetnya yaitu usia 20 tahun ke atas. Tetapi sekarang dengan seiring berkembangnya zaman, target Metro TV menjadi 17 tahun ke atas. Televisi merupakan media konfirmasi di mana kita ingin tahu itu benar atau tidaknya, yaitu di televisi, karena di konten media sosial kadangkala ada yang tidak sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Bahasa adalah bagian penting dari identitas kita. Namun, apakah kita sudah cukup mengenal dan menghargainya? Selama ini, banyak dari kita hanya bertemu bahasa melalui layar sosial media. Tetapi, saatnya Badan Bahasa turun langsung ke masyarakat. Bayangkan jika Badan Bahasa tidak hanya aktif di dunia maya, tetapi juga hadir di sekolah-sekolah, komunitas, dan pasar tradisional untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Di sana, kita tidak hanya akan berdiskusi tentang pentingnya pelestarian bahasa, tetapi juga mendokumentasikan kisah-kisah lokal yang penuh dengan makna budaya. Lewat program Jejak Bahasa, Badan Bahasa akan mengunjungi berbagai daerah untuk melakukan workshop interaktif di mana kita semua termasuk anak muda bisa terlibat dalam pembuatan konten yang melestarikan bahasa daerah. Ini bukan hanya tentang belajar, tetapi tentang beraksi, menjaga bahasa kita agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried, on the edge of the knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we